Kenapa kita masih menggunakan dengan pupuk makro? Ya, ini kita sebut pupuk makro, yang tadi adalah pupuk mikro, dan pupuk yang makro. Ini adalah pupuk kimia ya, kalau mungkin teman-teman bilang. Nah, kita pisahkan dulu ya, yang kimia tadi, yang pupuk makro, ada yang pupuk mikro. Pupuk makro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, pupuk mikro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian yang berbahaya di sini bukan nitrogennya ya. Urea di sini ini kandungannya adalah nitrogen 46% ya. Sementara ada bahan kandungan 54% lainnya yang tidak diserap oleh tanaman dan itu tertinggal di dalam tanah dan bertahun-tahun. Ya, alangkah bijaksananya pada saat kita memberikan urea, mestinya kita juga memberikan pupuk kandang, tetapi itu tidak dilakukan oleh petani-petani kita sehingga tanahnya menjadi keras ya. Dan itu cerita itu akan panjang dan lebar, akan lebih banyak di tentang serba-serbi agrokompleks di sini. Oke, saya kembali dulu ke sini. Ini ilustrasi kebutuhan makanannya pada tanaman. Ya, untuk tanaman ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yaitu CHO-NPK. Ya, kemudian yang dibutuhkan makro sekunder, ada yang mikro dan ada yang perangsang tumbuh. Ya, sementara di manusia ini kita butuh makan karbohidratnya, atau mungkin kalau kita lihat tadi adalah banyak nasinya ya. Kemudian ada sayur, buah, dagingnya, kemudian susu dibutuhkan juga, tapi makin lama makin ke atas adalah makin sedikit ya. Jadi yang terbanyak tetap karbohidrat ya. Sementara di tanaman yang dibutuhkan terbanyak tetap unsur hara makro atau yang biasa disebut petani adalah pupuk kimia. Jadi dua-duanya ada kimianya kalau boleh dibilang. Jadi kita menyebutnya adalah pupuk makro dan pupuk mikro, pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini akan diulas di serba-serbi agrokompleks dan penerapannya atau dalam bedah agrokompleks. Biasanya saya sisipkan cerita tentang ilmu kacang ataupun ilmu peyek di situ ya. Itu kemudian hama dan penyakit, teman-teman semua, hama dan penyakit sebetulnya paling sering adalah pada musim yang seperti ini, adalah yang cukup sering karena hujan ya, itu ya titik-titik warna hitam seperti ini adalah karena jamur ya. Ini adalah karena jamur. Jadi selain dikocorkan ya, glio tadi juga bisa disemprotkan untuk membantu supaya tanaman porang ini terbebas dari jamur. Apalagi curah hujan yang cukup tinggi membantu jamurnya makin cepat berkembang, sehingga penyemprotannya pun disarankan agak lebih sering ataupun agak lebih mepet ya. Supaya apa? Supaya jamurnya ini bisa melawan glio ini bisa melawan jamur yang ada di lapangan ya. Nah, ini ciri-cirinya paling jamur seperti ini ya. Kalaupun tahun 2021, nah ini yang sudah terjadi pada saat-saat sekarang ini, karena curah hujannya cukup tinggi ya, dan tanamannya kurang gizi ya, karena dari awal mungkin belum mengenal dengan asa atau mungkin belum mengenal dengan cara pemupukan yang cukup tepat dan berimbang, maka tanamannya kurang gizi, maka yang terjadi adalah tanamannya kayak malnutrien begitu, sehingga yang terjadi seperti ini ya, warnanya kuning ya karena kurang N, kemudian ada jamurnya, ada bolong-bolongnya, ini karena kurang gizi, sehingga hama pun juga masuk di sini karena hama yang paling sering paling belalang. Ini ciri-ciri belalang adalah seperti itu ya. Bolong-bolongnya tidak dari pinggir. Kalau dari pinggir biasanya ular, kalau belalang biasanya dari tengah. Jadi dia bisa makan dari mana saja kalau belalang. Ini yang terjadi pada tahun 2021 seperti ini. Ya, bisa dicermati di sini. Ini yang terjadi karena curah hujan cukup tinggi, tetapi suhunya agak naik. Jadi kelembapannya juga tinggi. Kelembapan juga tinggi memacu perkembangan jamur ya, dan proses daripada fotosintesa di tanaman juga terganggu dan terhambat. Jadi pengambilan makanannya, sudah makanannya sedikit, proses fotosintesnya terhambat. Jadi warnanya kuning, kemudian hamanya yang muncul juga mulai banyak karena kelembapannya tinggi.
Nah, ini biasanya hamanya jarang, tetapi karena situasional seperti tahun 2021 ini hamanya cukup banyak dan biasanya serangan-serangan hamanya rata-rata adalah belalang pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Nah, Bapak Ibu mitra yang saya hormati, ini kita sampai di titik panen, ya. Panen ini biasanya yang diambil teman-teman semua tanaman porang ini bukan satu kali musim, ya, tetapi 2 kali musim, ya, atau 2 kali vegetatif, 2 kali dormannya, ya. Begitu dia ditanam, umbi ataupun bibitnya ditanam, maka dia nanti akan naik. Setelah naik, nanti dia dorman, ya, kemudian dipupuk lagi, naik, disemprot lagi nasa hidroponik, naik, kemudian nanti turun lagi, diambil biji dan katanya, baru kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru nanti dipanen. Ya, ini rata-rata panennya adalah seperti itu untuk mengambil umbi yang lebih besar, yang lebih baik ataupun yang lebih gede, ya, yang diambil produksinya di situ. Dan ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan April sampai Juli. Jadi nanti biasanya pada bulan Mei sudah selesai masuk ke masa dorman, kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru kemudian dipanen. Setelah dipanen, baru kemudian nanti dirajang, dibuat chip, ya, kemudian dikeringkan, ya, baru dijual. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa porang nanti akan masuk dormansi di April dan Mei. Begitu kemudian batang semunya busuk, rebah, bubil ataupun kataknya baru boleh dipanen. Jadi kalau kita manen bubil atau katak, jangan dipaksa, ya. Ini sebaiknya begitu rebah, batangnya sudah rebah, busuk, nah baru kemudian bubil atau kataknya diambil. Kemudian umbinya dibiarkan sampai bulan Juli, ya. Ini kita kurang lebih untuk pengisian umbinya supaya lebih padat, ya. Kurang lebih ada proses inisiasi dan proses di dalam umbi itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan, ya. Rata-rata hanya sekitar 2 bulan lah, ya, baru bisa dipanen, ya, baru diambil, ya. Ini disarankan tidak memetik bubil atau kataknya sebelum bisa lepas sendiri, ataupun kalau diambil sebelum lepas sendiri maka bisa berpotensi busuk batang saat ditanam, ya. Saat ditanam nanti katak ataupun bubilnya bisa ada potensi busuk batang, ya. Jadi sebaiknya memang sudah betul-betul terisi, sudah betul-betul lepas dari batang semuanya, baru kemudian bubil atau kataknya ini bisa diambil, ya. Nah, ini rata-rata kalau kita menanam dengan umbi, maka dalam 1 musim 2 ons bisa menjadi 3 sampai 5 kilo. Tapi kalau dari katak ini 10 gram bisa menjadi setengah kilo sampai 1,2 dalam 1 musim. Ya, 1 musim tadi ya sekitar 8 bulan, ya, kurang lebih teman-teman semua. Ya, jadi beda produksinya antara umbi ataupun yang di luar umbi. Jadi dalam 1 hektar tentu saja agak berbeda, ya. Kalau dari 1 tanaman bisa menjadi 5 kilo, maka dalam 1 hektar isinya 20.000 tanaman, jadi 5 kali 20, 100 ton, ya. 100 ton, 1 kilo berapa itu? Kalau dikeringkan jadi kurang lebih, ya, lumayan, ya. Makanya banyak orang yang bercocok tanam porang ini, ya. 1 kali 1 musim kalau gitu. Tapi rata-rata diambil 2 musim karena bisa jadi 2 kali lipatnya, ya. Harga umbi biasanya mahal di bulan-bulan Mei Juni karena kadar airnya sedikit. Ini biasanya sudah masuk di musim kemarau, jadi rendemennya juga agak naik di bulan-bulan ini, ya. 1 tanaman yang belum memakai nasa biasanya sekitar 10 sampai 15, ya, katak, tapi ukurannya agak kecil. Tetapi kalau nanti sudah pakai produk nasa, ya, insya Allah kalau dari kesaksian teman-teman ini kataknya agak besar-besar dan bisa langsung masuk ke dalam lahan, jadi tidak perlu
masukkan di polybag dulu ya. Biasanya yang belum pakai produk NASA itu 100 kilo basah menjadi 15 kilo ataupun 17 kilo, artinya terjadi porang kering ataupun chipsnya itu turunnya menjadi banyak sekali ya. Ini belum pakai produk NASA semua ya. Nah, saya berikan tips teman-teman semua untuk tanam porang. Yang pertama adalah menjaga gulma ataupun rumputnya ini dibersihkan, utamanya pada saat awal-awal tanam ataupun awal-awal tanaman baru mengeluarkan batang semuanya ya. Ini musuh utamanya malah rumput ya, artinya harus rajin dibersihkan di seputaran bibit porang ataupun benih porang yang kita tanam, karena kan bisa 2 musim. Dan sebaiknya tidak memakai herbisida. Karena apa? Karena tanaman porang begitu kita semprot, kena semprot, ataupun tanamannya kena semprot bisa jadi mati ya, karena dia tanamannya lunak, batangnya semu ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga mengenai pupuk kompos ya, ini bisa juga pakai kambing ataupun pakai pupuk kandang yang lain, tapi sebaiknya bisa lebih dari 5 bulan ya. Yang sudah digiling juga lebih bagus, yang sudah lebih bentuknya halus ya itu lebih bagus ya. Cuman yang sudah jadi ya, yang sudah jadi itu bisa digunakan. Kemudian busuk batang ini bisa disebabkan oleh tadi pupuk kandang tadi karena masih mentah ya, karena masih mentah atau kasih kurang dari 5 bulan, sehingga dia bibit penyakitnya ataupun jamurnya itu masih bisa berkembang di situ, proses fotosintesa, proses fermentasinya masih bisa berjalan di situ, sehingga karena hangat maka bibitnya juga, jamurnya maupun bakterinya masih berkembang, sehingga busuk batang bisa terjadi karena pemberian kompos ataupun pupuk kandang yang belum matang ataupun belum jadi. Kemudian bibit yang dipetik sebelum masa dorman ya, ini kita bisa hati-hati. Jadi bibit yang dipetik itu belum masa dorman sudah dipetik duluan atau diambil. Kemudian yang menyebabkan busuk batang yang berikutnya adalah tanah ataupun pH-nya di bawah 6 atau malah di atas 7 ya. Yang basah ini bisa menjadi membantu jamurnya juga berkembang ya. Jadi di bawah 6 ataupun di atas 7 ini jamurnya bisa jadi lebih suka di bawah 6 ya. Rata-rata di bawah 6 itu, apalagi curah hujan seperti ini, waspadalah ya. Curah hujannya tinggi, ya, kelembapannya tinggi, ya. Kalau di bawah banyak menggunakan dengan pupuk kandang ataupun kompos dan lain sebagainya, maka hati-hatilah terhadap jamur. Proses pemberian glionya bisa jadi lebih dari 1 kali ataupun lebih dari 2 kali untuk membantu supaya tanaman porang ini terjaga ataupun dicegah dari sejak awal ya dengan glio ya, dengan glio. Jadi bisa dilarutkan terlebih dahulu ataupun bisa disemprotkan dengan glio yang sudah disaring terlebih dahulu. Jadi bisa dengan 2 cara, langsung disiramkan, ditaburkan juga boleh ya, ataupun disemprotkan tapi disaring terlebih dahulu glionya. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua ya. Ini adalah chips ataupun porang kering ya, porang kering yang dijual ke luar negeri adalah bentuknya adalah seperti ini ya. Sampai kadang-kadang kenapa Pak nggak dijual dalam bentuk serbuknya ya? Yang pernah saya dengar adalah para importir porang ini ya, mereka merasa pada waktu kita jual dalam bentuk serbuk ternyata mungkin ada yang nakal yang mencampur ya antara serbuk porang dengan yang bukan porang ya. Jadi mirip-mirip semuanya ya, mungkin sekeluarga, ada yang keluarganya porang dimasukkan, dibuatkan serbuk karena harganya kan tentu saja lebih murah ya yang di luar porang, sehingga dibuatkan serbuk dan dikirim eksportir ke luar negeri. Ternyata eksportir menolak karena tidak porang murni, maka sekarang jualnya adalah dalam bentuk porang yang chips yang seperti ini. Jadi kayak keripik lah katakanlah begitu ya, sehingga kenapa kok kita tidak jual dalam bentuk serbuk. Yang pernah saya tahu adalah yang dikembalikan adalah serbuk yang tercampur, serbuk porang yang tercampur dengan serbuk bukan porang, sehingga importer merasa kecewa sehingga masih seperti ini. Saya kurang tahu untuk tahun-tahun 2021, mudah-mudahan kalau kita bisa ekspor dalam bentuk serbuk, tentunya
bisa membantu apa namanya lebih tahan lagi, lebih bagus lagi harganya ya, saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini adalah granul Organindo yang kita gunakan. Jadi ada beberapa produk teknologi NASA yang kita bisa gunakan, yaitu yang pertama adalah granul Organindo. Ini adalah bentuknya granul, namanya juga granul ya kan gitu, granul Organindo. Ya, ini per 1000 meternya kita bisa gunakan kurang lebih satu sak ini satu musimnya ya di awal tanam ya, 2 kali nanti pemberiannya langsung diberikan di tanaman ya. Kemudian ini ada Super NASA ya, ini bentuknya adalah padatan, bisa ditaburkan langsung, bisa dikocorkan ataupun disiramkan ya. Jadi ini sama seperti penggunaan pada granul tadi di awal tanam dan di usia 2-3 bulan kita masih menggunakan dengan ini. Setelah 1 minggu diberikan dolomit ataupun zeolit. Jadi kita beri jarak antara dolomit kepada pupuknya ya, kita beri jarak kurang lebih seminggu saja sudah cukup. Ini untuk bagian atasnya, kalau tadi adalah bagian bawahnya. Jadi pemupukan kita akan lebih efektif dan efisien dan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal, yaitu pemupukan dari bawah dan pemupukan dari atas. Jadi pemupukan dari atasnya adalah kita semprot dengan POC NASA ya. POC NASA biasanya dicampur dengan hormonik ya teman-teman semua. Ya, dosisnya kalau disemprot tipis tadi 2 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik. Sementara kalau sudah penyemprotan ya itu kurang lebih keluar daunnya sekitar 2 atau 3 bulan tadi ya, sudah pecah daun, bisa kita semprot dengan NASA dan hormonik 7-10 hari sekali ya, dengan dosis 3 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik per tangki 12-15 liter ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa juga dengan menggunakan dengan Green Star ya, dengan Green Star kita bisa semprotkan ya. Green Star bisa juga disemprotkan hanya Green Star saja atau bisa dicampurkan dengan 1 saset Green Star plus 1 tutup hormonik ya, ini bisa juga seperti itu. Kemudian ini adalah pengendali alami kita ya. Ini tadi teman-teman semua kita bedakan dulu antara pupuk dan pestisida ataupun fungisida. Karena yang terlihat nanti pada saat penyinaran daripada pupuk tadi sebetulnya terlihat kimianya adalah pemakaian pestisida kimia ataupun fungisida kimia ya. Jadi kalau kita mau ekspor, rata-rata yang dilihat adalah cek di bahan-bahan kimia. Sebetulnya bahan kimia yang digunakan adalah yang nanti tertinggal adalah pestisida ataupun fungisida kimia. Nah ini kita ada pestisida organik, pestisida biologi, dan ada fungisida biologi yang tidak meninggalkan jejak, karena ini memang adalah dua-duanya musuh alaminya daripada jamur maupun hama. Ya. Jadi ini tidak meninggalkan jejak karena dia melawan langsung jamurnya ataupun hamanya dan memakan langsung jamur ataupun hamanya. Kemudian penyemprotan tadi bisa kita gunakan juga dengan biang subur alami, ya, biang subur alami, ya, nanti bisa dicampurkan juga dengan 1 tutup hormonik, jadi bisa banyak produk yang bisa digunakan di sini. Campurannya mulai dari POC NASA dan hormonik, kemudian Green Star dan hormonik, biang subur alami dan hormoniknya. Jadi untuk penyemprotan di atas macamnya cukup banyak. Nah ini adalah kesaksian-kesaksian pada teman-teman yang sudah menggunakan teknologi pemupukan kita, teman-teman semua. Ya, hasilnya cukup tinggi ya pada tanaman di atas hampir setinggi orang lah ya, katakanlah begitu. Ini saya mohon izin dari teman-teman yang sudah menggunakan teknologi NASA ya, saya ambil. Kalaupun nanti ada kesaksian-kesaksian yang lain, bisa juga di di kolom komentar bisa diberikan di sini ya, bisa kita berbagi dan sharing pada teman-teman yang lain yang sudah menggunakan dengan teknologi NASA. Ya, cukup bagus tanamannya, ya cukup tinggi. Harapannya adalah nanti umbinya insya Allah juga tinggi. Ya, jangan lupa bedengannya ataupun bumbunannya perlu diperhatikan karena yang kita butuhkan bukan atasnya tetapi bagian bawahnya. Ya. Nah ini adalah pembibitan dari biji porang yang masih dalam polybag seperti ini kira-kira ya. 7 bulan panen
ya. Ini adalah dari umbi, ya, dari umbi yang ukuran umbinya umbi belah. Jadi hanya menggunakan waktu itu masih POC NASA saja, kurang ke setahu saya ya 7 bulan, jadi masih menggunakan baru setahu saya. Nah, kelebihan apa kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, teknologi pemupukan NASA ini? Yang pertama adalah glukomanan atau seratnya bertambah. Jadi kalau kita makan sedikit aja udah kenyang. Mungkin kayak kita ibaratnya makan beras merah ya, barangkali ya. Kita makan beras merah, kita aduk. Ya, saya sempat makan ini porang ini yang dibentuk dalam bentuk serbuk begitu. Ya, memang rasanya berbeda. Tidak ada rasa ya. Plain ya, tidak ada rasa. Tetapi rasa kenyangnya berbeda dengan beras merah. Jadi rasa kenyangnya agak lama. Jadi kalau nanti ini jadi menu puasa, jadi nanti setelah sahur, katakanlah kita makan 2 sendok serbuk porang ini ya, seperti halnya kalau kita makan beras merah 3 sendok misalnya begitu ya. Jadi rasa laparnya jadi lama dengan makan porang ini, karena saya sudah pernah nyoba sendiri di sini. Kemudian berat porangnya itu bertambah 30 hingga 40%. Jadi tadi 100 kilo porang basah menjadi 15 sampai 17 ya, kurang lebih ya 15 sampai 17 kilo saja. Nah, sementara dengan menggunakan teknologi NASA ini berat keringnya bertambah. Ya, jadi bertambahnya porang ini selain produksinya meningkat, ternyata berat keringnya juga bertambah. Jadi tanpa disadari kita sudah menambah di berat keringnya, otomatis produksinya yang nanti kita jual itu akan jauh lebih banyak ya. Kemudian tambahan yang lainnya, ya ini adalah bubil atau kataknya, ukurannya lebih besar. Jadi bisa langsung untuk bibit ditanam di lahan, tidak harus melalui proses di polybag terlebih dahulu. Jadi harganya tentu saja lebih beda harganya ya. Harganya tentu saja beda dengan yang ukurannya lebih kecil. Nah, tadi sudah sampaikan panen porangnya biasanya meningkat ya, biasanya meningkat ya. Asal kita menjaga dengan baik, maka insya Allah yang kita gunakan dengan teknologi NASA ini akan membantu petani-petani porang panen porangnya meningkat ya, kemudian berat keringnya meningkat, bubil dan katanya meningkat, dan petani porang menjadi sejahtera. Baik, itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya, nanti saya baca di kolom komentar. Kemudian bisa langsung nanti bertanya dengan saya ya di nomor WA saya ya, tapi bersabar karena memang banyak pertanyaan. Kemudian ya saya lihat dulu nanti kalaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan ya.